Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal perbuatan kita selama kita di dunia ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang, kepada para keluarganya, para sahabatnya yang telah gigih memperjuangkan nilai-nilai Islam. Insya Allah semuanya, baik itu keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, kita akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan memberikan satu pandangan, nasihat entah itu untuk diri saya sendiri, kepada teman-teman yang sempat mendengarkan atau melihat video ini, maka kita perlu meresapi dalam kehidupan ini, yaitu bagaimana memaknai arti atau makna dari senyuman itu sendiri. Senyuman itu adalah sikap yang menunjukkan rasa senang bertemu kepada orang lain atau mendengarkan kabar sesuatu. Maka dapat juga dikatakan bahwa senyuman itu adalah bagian dari ibadah. Senyuman itu adalah perbuatan yang terpuji. Dalam Faidul Khotir, Ahmad Amin menjelaskan bahwa orang yang murah tersenyum dalam menjalani hidup ini bukan saja orang yang paling mampu membahagiakan diri sendiri, tetapi juga orang yang paling mampu berbuat, orang yang paling sanggup memikul tanggung jawab, orang yang paling tangguh menghadapi kesulitan dan memecahkan persoalan, serta orang yang paling dapat menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala patutlah kita selalu memberikan rasa ceria kepada makhluk yang lain, selalu memberikan rasa menciptakan suasana yang damai, menciptakan suasana yang bersahabat kepada orang lain. Karena disitulah makna dari kita saling berbagi, makna kita saling bersosialisasi, saling mengenal satu sama lain. Karena orang yang selalu dikenang itu adalah orang yang selalu memberikan atau menciptakan suasana yang damai. Dan bagaimana cara menciptakan suasana damai itu adalah dengan salah satunya adalah dengan bermuka ceria atau selalu tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim, yang artinya kamu tidak akan mampu berbuat baik kepada semua manusia dengan hartamu, maka hendaklah kebaikanmu sampai kepada mereka dengan keceriaan pada wajahmu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai manusia patutlah kita selalu memberikan senyuman yang ikhlas, jangan senyuman yang berpura-pura senyum, padahal di dalam hatinya itu sebenarnya tidak mau tersenyum. Tetapi berikanlah senyuman itu dengan rasa ikhlas. Karena orang yang memberi senyuman dan rasa ikhlas itulah orang yang menurut saya itu akan lebih berharga daripada kita memberi harta dengan muka yang muram. Andai saja saya disuruh memilih antara harta yang banyak atau kedudukan yang tinggi dengan jiwa yang tenteram, damai, selalu tersenyum, pasti aku lebih memilih yang kedua, pastinya yaitu jiwa yang tenteram, damai, selalu tersenyum. Apalah artinya kita mempunyai banyak harta kalau muka wajah kita selalu cemberut? Apalah artinya bila kita mempunyai kedudukan yang tinggi
jika hatinya kita selalu cemas. Apalah artinya isi di dunia ini bila perasaan kita seperti orang yang bersedih mendengarkan kabar duka. Apalah artinya istri yang cantik atau suami yang ganteng jika setiap hari menimbulkan kegaduhan, muka cemberut, dan membuat rumah tangga kacau balau seakan-akan seperti neraka. Maka suami yang baik, suami yang bijak, istri yang baik, istri yang sabar, itu akan bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tentu saja seorang istri yang tidak terlalu cantik atau suami yang tidak terlalu ganteng akan 1000 kali lipat lebih baik jika kita senantiasa menjaga senyuman, menjaga keramahan, menjaga kedamaian dalam rumah tangga. Seakan-akan rumah tangga itu seperti surga di dunia yang menyejukkan setiap saat. Gitu. Senyuman tak akan ada harganya bila tidak ada di dalam hati yang bersih. Gitu. Artinya senyuman itu harus terpancar dalam hatinya. Tentu saja seorang istri yang baik itu harus juga, atau seorang suami yang baik juga harus selalu memberikan teladan yang baik, yang menjaga kehormatan satu sama lain. Kalau kita melihat di alam semesta ini, kita bisa melihat bahwa seperti bunga-bunga, pohon-pohon, ya kayaknya mereka selalu tersenyum, ya. Air di lautan atau di sungai, kemudian langit, bintang-bintang, dan burung-burung semuanya seakan-akan mereka tersenyum tanpa beban. Dan manusia pada dasarnya adalah orang yang selalu tersenyum, pada dasarnya wataknya selalu tersenyum atau suka tersenyum. Itu bila dirinya tidak dirasuki oleh penyakit jahat, egois, tamak, sombong yang selalu membuat rona wajah yang selalu kusut dan cemberut. Bila hati kita tidak dimasukkan dengan sikap yang egois, jahat, dan sombong itu, bisa jadi kita akan menjadi manusia yang baik. Tapi kalau hati kita dimasuki oleh sifat yang tamak, jahat, dan egois, bisa jadi kita akan menjelma menjadi setan bagi orang lain. Ya. Orang yang selalu menjaga hatinya akan menjelmakan dirinya menjadi manusia yang memberikan rahmat buat semesta alam. Betapapun setiap manusia akan melihat dunia ini melalui perbuatan, pikiran, dan dorongan hidupnya. Yakni bila amal perbuatan, baik itu pikiran yang bersih atau motivasinya yang suci, motivasinya, inspirasinya yang baik, maka kacamata yang dia akan gunakan untuk melihat dunia ini akan bersih. Sebaliknya, bila dunia ini dilihat dengan kacamata yang dilihat dengan perbuatan yang buruk, maka dia akan melihat bahwa dunia ini juga akan buruk. Oleh karena itu, ia akan melihat tampak dunia ini akan indah jika hati kita juga indah. Namun bila tidak demikian, maka kacamata yang digunakan untuk melihat dunia ini adalah kacamata gelap, kacamata hitam. Dan pastinya orang yang menggunakan kacamata hitam itu akan melihat dunia ini serba hitam, pekat. Maka gunakanlah kacamata yang terang, hati yang terang, pikiran yang baik, agar kita selalu tersenyum, terjaga senyuman kita,
dan insya Allah senyuman kita akan menjadi amal ibadah yang baik dan yang bisa memberikan rasa tentram, damai bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.